Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama. Hari ini kita akan mempelajari Al-Qur'an hadis bab toleransi beragama. Sebelum itu Ibu mau tanya, gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran bersama-sama. Yang hadir nanti Ibu checklist. Zaskia Nabila, Keisha Rahmatun Nazila, Emma, Mary, Tasya, Esya, Merinda, Bita. Jawab hadir yang keras ya. Ninis, Putri, Fitri, Erina, Mbak Arina, Vira, Mbak Firda, Mas Husen, dan juga Mas Alek. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dulu dengan ice breaking. Karena sesuatu itu harus kita mulai dengan cinta. Kalau dengan cinta maka akan melaksanakan itu seperti senang ya. Sekarang Bu Silvi mau ngajak anak-anak buat tepuk cinta. Ada yang sudah tahu? Tepuk cinta itu seperti ini. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Seperti itu ya. Oke, yang keras ya semuanya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke bab toleransi beragama, mau menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultural. Apa multikultural itu? Jadi Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan. Seperti perbedaan apa Mbak Firda? Perbedaan suku, betul. Perbedaan apa Mbak Arina? Agama. Perbedaan apa Mbak Putri? Budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Termasuk perbedaan agama. Agama di Indonesia ada berapa? Apa saja itu? Kristen, Islam, terus? Betul, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Arina. Jadi di antara semua perbedaan itu kita juga disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari segala perbedaan itu kita harus tetap bersatu. Dengan bagaimana caranya? Dengan menghargai semuanya perbedaan, kita itu harus bertoleransi, harus tetap menghargai sesama supaya tetap bisa menjunjung persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, apa sih toleransi beragama itu? Jadi toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya sabar, menahan diri, teposiliro, dan juga tenggang rasa. Dalam bahasa agama Islam, toleransi itu diartikan dengan tasamuh, yakni sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama. Jadi dengan sesama pasti memiliki perbedaan seperti perbedaan kulit, wajah, kemudian bentuk tubuh. Kita itu harus tetap menghargai. Selanjutnya, toleransi beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama. Seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Arina, bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang berbeda-beda. Dan kita itu harus memperkenankan masyarakat
untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, bukan mencampur adukan antar ajaran agama. Karena pada saat zaman jahiliyah, Nabi Muhammad SAW itu pernah mendapat tawaran oleh kaum pembesar kaum kafir Quraisy bahwa ayo mengikuti agamaku selama 1 tahun dan kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun. Jikalau kami mengikuti agamamu selama 1 tahun itu kami merasa cocok, maka kami akan mengikutimu. Tapi jika kamu mengikuti agama kami dan engkau merasa aman, maka engkau bisa mengikuti agama kami. Dan pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Bagaimana bunyinya surat Al-Kafirun? Ayo kita bunyikan bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma wala antum abiduna ma a'bud lakum din waliyadin. Nah, dalam surat ini Allah itu paling menjelaskan tentang ini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di antara perbedaan agama itu tidak bisa disatukan, tidak bisa dicampur adukan, apalagi bergantian. Kamu 1 tahun ikut aku 1 tahun ikut kamu. Itu tidak bisa, karena untukku agamaku dan untukmu agamamu. Setelah mendapatkan firman ini, surat Al-Kafirun, Rasulullah langsung datang ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana ada pembesar kaum kafir Quraisy dan Nabi Muhammad akhirnya menjawab tawaran tadi dengan surat ini. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu mencari siasat lain supaya bagaimana Nabi Muhammad ini tidak menyebarkan agama Islam. Akhirnya mereka melakukan penindasan hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti itu. Pada ayat 1 dan ayat 2, Allah itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang kaum kafir Quraisy. Dan mereka itu memiliki Tuhan yang berbeda sifatnya. Sifatnya Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Pada ayat 3, Allah menyampaikan kepada orang kaum kafir Quraisy dengan menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sifatnya berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Dan pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu konsisten dalam pengabdian. Artinya apa? Beliau yang disembah itu tidak berubah-ubah. Jadi tidak boleh diajak mengikuti sembahan sini, mengikuti sembahan sana, itu tidak boleh. Nabi Muhammad itu dengan pengabdiannya. Dan yang terakhir yakni ditegaskan lagi bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku, tidak boleh dicampur adukan. Selanjutnya kita belajar hadis tentang toleransi, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala laisa minna man lam yuwaqqiril kabir wa yarhamis shaghir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang artinya dari Ibnu Abbas, dia merafakkan kepada Nabi Muhammad bersabda, bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Jadi di dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa kita harus menghormati dan juga saling menyayangi. Kepada yang tua kita harus menghormati, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Tidak boleh ada penindasan di antara keduanya. Selanjutnya, hadis tersebut itu disyariatkan untuk kita berakhlak yang mulia, menyayangi antar sesama kaum muslim, dan juga tetap menjaga adab dan sopan santun dengan sesama.
masing-masing memiliki hak yang pantas untuk diberikan kepadanya. Seperti tadi, jikalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menghormatinya. Jikalau ketemu dengan orang yang lebih muda, kita harus menyayanginya. Kesimpulannya, dari surat Al-Kafirun dan juga hadis yang telah dijelaskan tadi, yang pertama, kita itu memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Tidak boleh ikut sana, ikut sini, diajak sana, ikut. Kita harus bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan harus teguh pendirian. Yang kedua, masing-masing pemeluk agama itu harus bisa melaksanakan apa yang diyakini. Benar tidaknya itu harus bisa membedakan. Dan yang ketiga, setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana anak-anak, dari sini paham? Paham. Kita hari ini telah belajar apa? Toleransi beragama. Yang dijelaskan dalam surat apa tadi? Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan sebuah hadis. Ya. Sebelum kita beranjak ke selanjutnya, Ibu ingin setiap deret ini berdiskusi. Setiap deret berdiskusi kemudian menyetorkan satu perwakilannya. Sebelum itu Ibu ingin membagi ya, untuk deret sini silakan nanti maju perwakilannya satu orang dan juga menyebutkan kandungan dari surat Al-Kafirun. Kemudian deret yang kedua, ini nanti silakan perwakilannya maju ke depan dan menjelaskan inti dari hadis yang telah dijelaskan. Dan deret ketiga, ini nanti bebas memberikan pertanyaan. Siap? Oke, bebas memberikan pertanyaan. Saya beri waktu selama 1 menit. Ayo didiskusikan. Ayo, jika sudah siap silakan maju per deret, satu anak. Totalnya 3 anak. Boleh maju, ya. Di bawah. Halo. Enggak, maju sayang. Maju, ayo. Sudah ada perwakilan dari ketiga deret. Deret yang pertama diwakili oleh Mbak Fira, tolong dijelaskan tadi, dijelaskan lagi tentang kandungan surat Al-Kafirun. Siap. Ya, pertanyaannya kan tentang kandungan surat Al-Kafirun. Jawabannya yaitu surat ini mengajarkan tentang toleransi beragama, yaitu menghormati setiap hak individu dalam mempercayai agamanya masing-masing, yang diterangkan dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, yaitu berbunyi untukmu agamaku dan untukku agamaku, dan tidak boleh dicampur-campur. Sudah, terima kasih. Betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Fira. Luar biasa. Selanjutnya dari perwakilan deret kedua yang akan menjelaskan tentang intisari hadis yang sudah dipaparkan tadi. Silakan. Namanya siapa? Namanya Putri. Namanya Putri. Silakan Mbak Putri. Ya, jadi intisari dari hadis tersebut adalah menunjukkan tentang disyariatkan berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antara sesama kaum muslim. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan, santun dan Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua. Masing-masing memiliki hak yang pantas dan diberikan baginya. Luar biasa. Tepuk tangan Mbak Putri.
Ayo, yang terakhir ini dari deret ketiga ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Baik, saya akan bertanya. Iya, Bagaimana- siapa dulu namanya? Nama saya Namanya Kak Keisha. Mau bertanya apa, Kak? Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara menerapkan nilai toleransi beragama di lingkungan sekolah menurut ajaran Al-Quran dan hadis? Oh iya, cara menerapkan toleransi dalam kegiatan di sekolah. Oke, betul. Menurut Al-Quran dan hadis, jadi jikalau ada perbedaan, segala perbedaan, bukan hanya perbedaan agama ya, perbedaan suku, bahasa, agama, budaya, kita itu harus tetap menghargai dengan sesama. Tidak boleh saling menindas atau membanggakan salah satunya, harus membanggakan semuanya, tidak boleh salah satunya. Dan juga jikalau ingin belajar tentang suatu hal itu tadi, kita itu tidak boleh pilih, semuanya boleh dipelajari, tidak ada yang lebih unggul, seperti itu. Tepuk tangan dulu buat ketiga dari perwakilan perderet ya. Ayo, sebelumnya kesini dulu, merapat dulu. Karena kita sudah semester akhir ya, kita tetap menjaga kesehatan. Kita foto dulu. Bon, terima kasih bisa kembali ke tempatnya. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong buat semua teman-temannya yang sudah maju ke depan, luar biasa, semuanya bisa menjawab dan juga bisa memberikan pertanyaan. Sebelum ke pembelajaran hari ini kita tutup, kita kuatkan lagi, kita simpulkan lagi bahwa toleransi itu harus tetap kita jaga. Toleransi itu menghargai dengan sesama atas segala perbedaan yang ada, baik itu agama, bahasa, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Dan jikalau ada yang berbeda, maka kita tidak boleh menindas atau membeda-bedakan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dikerjakan ya. Pilihan ganda dari bab toleransi beragama. Paham semuanya? Untuk minggu depan kita ngapain? Mengerjakan pilihan ganda dari bab toleransi beragama. Ya, terima kasih untuk waktunya. Semoga hari ini ngantuk, minggu depan tidak ngantuk ya. Karena apa? Karena padi yang dipanen pada hari ini itu tidak ditanam pada kemarin lusa. Jadi artinya apapun hasil yang kita peroleh pada hari ini itu tidak dapat dari proses kemarin, tapi sudah proses dari lama. Kita harus belajar dari sekarang supaya besok-besok mendapatkan hasil yang luar biasa, yang memuaskan. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Baca Faratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih tepuk terakhir karena semuanya sudah sangat keren. Ibu kasih tepuk keren. Tahu? Tepuk keren itu tepuk keren. Kasih W itu loh, tahu nggak? Ya udah Ibu kasih contoh dulu. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. 7B, keren. Wow, keren. Sudah paham? Oke, ayo satu kali lagi yang semuanya yang serempak, yang kompak ya. Yang keras, ayo tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow, keren. Wow, keren. 7B, keren. Wow, keren. Sudah luar biasa.
Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita semuanya sehat sampai semuanya tuntas, sampai semuanya diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.